Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada ibadah perdana Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu, kita bersyukur kita boleh hadir bersama-sama dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan sekalipun kita beribadah secara virtual, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus menyatukan hati dan roh setiap kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang tahun 2021 Tuhan. Dan saat ini Tuhan di tahun 2022 kami percaya bahwa kami akan lebih banyak lagi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami akan memulai ibadah kami dan kami mohon biarlah Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, layakan kami dan biarlah dimanapun kami berada saat ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan Allah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam Kristus kita adalah satu keluarga di dalam Allah dan kita bersyukur kita boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah virtual hari ini. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hari ini kita tentu merasa bahagia karena boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku. Memisahkan kita, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam Yesus
bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Sekali lagi saudara katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih-kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Sungguh kami mengakui bahwa kami hidup semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama kita katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semakin direndahkan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan teguran dari-Mu Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk rekan-rekan. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan. Sekian lama kita tak berjumpa. Hari ini adalah ibadah perdana di tahun 2022 untuk ibadah persekutuan dewasa muda. Dirangkaikan dengan HUT yang ke-13 dari Persekutuan Dewasa Muda GBPS Jemaat Palu. Puji Tuhan, sesuai dengan pujian yang dinaikkan tadi, aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Semua karena berkat kemurahan-Mu. Kita semua boleh ada, dan oleh kemurahan Tuhan malam hari ini, kita boleh bersama-sama dalam ruang Zoom ini, walaupun ibadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya agak terpukau ya dengan saudara punya aksesoris yang luar biasa malam hari ini ya. Dan saya bisa membayangkan ada yang dari malam sudah lembur untuk dekor ruangannya gitu ya, dengan kostumnya ya. Cukup menarik pada saat malam hari ini, puji Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala, tak lupa selaku koordinator dan semua pengurus daripada Persekutuan Dewasa Muda mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari dewasa muda yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Ya, karena kita baru ibadah perdana di akhir bulan Februari ini, jadi saya akan sebutkan sepanjang bulan Februari yang berulang tahun adalah Saudara Luther, Saudara Leonard Rasubala, Franz Toding, Veronica, Arif Hidayat, Saudari Elena, Shirley Coputra, Stephen Umburante, Cory Belo, Dr. Habibi Tobing, Saudari Lina Yones, Saudari Lita, wah ini kakak beradik baku sambung harinya ya, Saudari Feby, Saudari Rita Yeliana, dan Rosiana Toding. Baik, kita akan sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan sebagaimana yang telah Kau nyatakan, malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah via online dalam ruang Zoom ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, hamba memberkati bagi saudara-saudara kami dewasa muda yang berulang tahun sepanjang bulan Februari ini Tuhan. Nama-nama yang sudah disebutkan tadi Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan bertambahnya usia itu adalah suatu kesempatan yang Kau berikan, bahwa mereka Tuhan semakin hari semakin menghargai kesempatan yang Kau berikan, yaitu waktu yang Kau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga semakin hari Engkau boleh membawa saudara-saudara kami Tuhan untuk terus memasuki dan memiliki pengalaman iman bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau terus akan menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Tubuh jiwa roh mereka diberkati. Apapun yang diusahakan Kau buat berhasil senantiasa. Dan Tuhan kiranya Kau juga limpahkan dengan apa yang menjadi visi-visi-Mu yang telah Kau taruhkan kepada mereka Tuhan, sehingga semuanya boleh tergenapi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Kau akan terus memakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dimanapun mereka berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Setiap roh jahat yang berusaha mengganggu kehidupan mereka, menggagalkan rancangan-Mu, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, rekan-rekan dewasa muda malam hari ini dalam ibadah perdana dan juga HUT Persekutuan Dewasa Muda yang ke-13 tahun, kita akan diberkati dengan materi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala
Iya, jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Ini awal kita Zoom bersama dengan Bapak Gembala di tahun 2022. Ya, kepada Bapak Gembala kami persilakan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, dan juga selamat ulang tahun untuk persekutuan dewasa muda yang diperingati pada hari ini sehubungan dengan juga ibadah perdana. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk boleh beribadah pada malam hari ini melalui Zoom. Dan sesuai dengan topik yang diberikan untuk kita sama-sama merenungkan, saya share screen dulu ya. Oke. Ya, sudah keluar belum? Sudah. Tinggal di slideshow. Ya, oke ya, sudah keluar. Jadi saya lanjut ya. Ya, bentar. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan satu topik sehubungan dengan ibadah perdana maupun juga ulang tahun yang ke-13 dari Persekutuan Dewasa Muda. We are one family. Kita adalah satu keluarga. Tentu dalam hal ini keluarga Allah ya. Nah, baik, mari kita mulai. We are one family. Nah, kita akan baca dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Saya bacakan karena kita kan yang lain semua tutup mic-nya lagi ditutup, jadi saya bacakan. Efesus 2 ayat 19, kita nanti ikuti saja masing-masing di tempat. Bunyinya demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, saya mulai dulu dari ayat ini supaya kita bisa memahami asal-usulnya bagaimana kok kita ini bisa dikatakan kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa setiap kita sebagai orang percaya bukan lagi sebagai orang asing di antara sesama satu dengan yang lain, atau sebagai orang perantau atau pendatang, tetapi di dalam satu keluarga Allah, semua yang ada itu adalah sewarga dari orang-orang kudus dan mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Mengapa Alkitab mengistilahkan atau memberikan satu ketetapan kebenaran bahwa orang-orang percaya itu adalah satu keluarga dan keluarga itu adalah keluarga Allah. Ya, tentu ada dasarnya mengapa Tuhan menetapkan seperti itu. Apalagi kalau satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ya, jadi kalau kita ini satu rumah, berarti ada di dalam rumah besar keluarga GPPS Jemaat Palu. Ya, nah ini. Nah, kita lihat dulu apa dasarnya Tuhan menetapkan ini. Sebab dari renungan ini tentu saja bukan kita hanya akan merenungkan atau bagi satu tema belaka. Kalau hanya tema belaka, untuk supaya ada tema di dalam ulang tahun ke-13 ini ditulis di sini, ulang tahun yang ke-13. Nah, apalah artinya? Ya, bahkan ada penetapan dress code-nya itu pakaiannya itu warna pink.
Nah, ini kan bagian-bagian daripada acara tersebut. Andai kata ini tatap muka, maka kita akan melihat, ini kalau saya tidak salah lihat, ini peserta 50 lebih ya. Ya, lebih banyak daripada yang hadir dalam ibadah tatap muka. Hampir 60 orang. Nah, jadi kalau andai kata ini tatap muka, kita lihat ini yang duduk semua warna yang demikian. Nah, sekarang jadi kalau kita tidak bisa menyamakan bahwa ini nuansa pink atau ketetapan daripada PDM bahwa yang hadir itu pakai pakaian warna pink. Tapi ini kan cuma beberapa menit, beberapa jam sesudah sudah cuma sekian dalam satu kali acara selesai. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, itu adalah Tuhan tetapkan bahwa orang percaya itu adalah keluarga Allah, apalagi kalau satu rumah, ya. Nah, dengan dasar apa? Dengan dasar ini, ya. Di dalam Maleakhi 2 ayat 10, bukan Maleakhi 3 ya, Maleakhi 2 ayat 10, di ayatnya sama, cuma pasalnya yang beda. Nah, di situ dikatakan seperti ini. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Nah, jadi kita lihat di sini, kita dilahirkan kembali oleh air dan roh melalui pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan darah yang tercurah. Dan di situ kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap mereka yang percaya dan menerima Dia, kepadanya diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya yang sudah ditebus, dengan demikian dilahirkan, ya, diciptakan dari satu Bapa. Ya. Nah ini, jadi berarti itulah sebabnya dikatakan satu keluarga, saudara bersaudara. Terus siapa saudara sulung kita? Ini dulu prinsip firmannya dulu ya. Ya, pemahaman teologisnya dulu. Kita harus tahu asal usulnya. Baru kita itu bisa menghargai apa itu keluarga Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam keluarga Allah? Bagaimana keluarga Allah hidup satu dengan yang lain dalam satu rumah? Ya, Roma 8 ayat 29 di situ menulis seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara sulung kita itu adalah Yesus. Ya, Yesus Kristus Tuhan. Jangan lupa ya. Ya, itu saudara sulung. Jadi luar biasa Tuhan ini memberikan kita satu hak iman yang luar biasa. Ada konteks dia Yesus kekasih jiwaku, ada konteksnya dia sahabat yang setia, betapa sobat yang baik ayah. Jadi sobat, sekarang dikatakan lagi saudara sulung. Ya. Jadi dari dasar kebenaran yang ditetapkan Tuhan inilah, maka kita pun memahami apa itu keluarga Allah. Ya. Terlebih keluarga Allah yang tinggal dalam satu rumah. Oke. Nah, ini dulu ya. Selesai, kita lanjut. Nah, terus bagaimana cara hidup sebagai keluarga Allah? Nah, ini perlu kita juga pahami. Bagaimana cara hidupnya? Jangan cuma keluarga Allah, tapi kemudian kita tidak hidup sebagai keluarga Allah. Nah, 1 Timotius 3 ayat 15, kalau kita baca di situ, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya,
oleh karena mungkin ada satu pesan yang disampaikan karena Rasul Paulus belum tiba di tempat itu. Jadi dikatakan begini, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni, betul, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kita renungkan ini ya. Jadi mereka saudara-bersaudara yang tinggal satu rumah ini bukan cuma hanya tinggal dan berhubungan satu dengan yang lain sebagai saudara, tapi mereka itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi jangan kita lupa, khususnya kita yang tinggal dalam satu rumah itu tiang penopang. Ya, bukan saling memberatkan dan saling merugikan satu dengan yang lain. Oke, nah ini ya, ini. Jadi ini dulu kita paham. Baru kita masuk kepada cara hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana itu cara hidup sebagai keluarga yang sudah ditetapkan? Karena diingatkan, nah, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Nah, ini dia. Jadi, perlu kita siap iman dan mental mendengar penjelasan ini. Sebab kalau tidak, ini hanya sekedar berita untuk kita dengar, tetapi sesulit dan segampang apa untuk dilakukan. Nah, sebenarnya situasi kondisi yang ada sekarang, inilah satu, saya selalu mengatakan pandemi ini adalah ujian jati diri gereja. Ujian jati diri setiap pribadi orang percaya. Ujian jati diri setiap orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan yang seringkali berkhotbah dengan kalimat-kalimat takabur. Ya, mungkin karena sudah terlalu semangatnya ngomong asal ngomong saja. Hanya berdasarkan ini. Ya. Nah sekarang semua sedang diuji. Gereja diuji. Nah untuk jati dirinya apa benar gereja adalah keluarga Allah. Orang percaya yang ada di dalamnya juga diuji apakah dia adalah seorang anggota keluarga Allah. Para pendeta pun pengkhotbah juga diuji. Apakah mereka juga adalah sebagai pemimpin daripada yang dipercayakan untuk memimpin keluarga Allah di bumi ini. Jadi semua diuji. Jadi saya bukan kita tidak berbicara soal jenis-jenis varian coronanya, tapi kita berbicara secara utuh. Pandemi telah membawa satu ujian jati diri. Karena dari situlah ya, selama tidak ada hal-hal seperti ini, aduh, para pengkhotbah terlalu takabur dengan segala kalimat-kalimat sugesti di atas mimbar. Nah sekarang di masa pandemi, kalimat itu kembali kepada dirinya dan ternyata dia tidak bisa lakukan. Para pelayan Tuhan juga kadang-kala juga terlalu semangat dengan kalimat-kalimat takabur di atas mimbar. Dengan kalimat-kalimat sugesti yang dia tiru dari dia punya pemimpin. Nah sekarang sudah ya semua sedang diuji. Apakah memang kalimat itu kembali kepada diri sendiri? Begitu juga orang-orang yang jago-jago dan suka bersaksi. Sekarang mulutnya dikatup dengan pandemi. Apakah masih berani bersaksi dan membuktikan itu? Membuktikan apa? Membuktikan diri dalam konteks keluarga Allah. Ya, we are one family. Ya, oke. Jadi masing-masing dari seluruh aspek kehadiran pandemi menguji jati diri setiap pribadi, setiap lembaga, setiap institusi, jati dirinya dalam konteks ini. Ya, baik. Mari lihat. Apa itu? Saling mengasihi adalah identitas murid Kristus. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bukan cuma mengasihi ya, saling. Ya. Perhatikan 35, ini identitasnya. Dengan demikian semua orang tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, saya tidak bicara di sini kasih agape, kasih filia, kasih kasih filia atau storge ataupun juga eros, tetapi perhatikan arti kata saling. Kata saling ini sudah menunjukkan sesuatu yang aktif, sesuatu yang produktif, sesuatu yang merupakan satu kata kerja yang sedang dilakukan. Ya, jadi jangan lupa itu saling. Jadi kedua-duanya melakukan. Ya, tidak usah dulu bila katakan kasih bentuk apa. Sekalipun kita tahu sebagai orang percaya kita lahir dari benih agape. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan agape kalau kasih filia, kasih persaudaraan satu dengan yang lain tidak dapat kita lakukan. Jadi kita bicara saja kasih persaudaraan, filia. Nah, ini saja sulit yang sering saya katakan. Panada dibalas dengan onde-onde. Ini saja tidak bisa dilakukan, apalagi agape. Makanya jangan bicara terlalu besar-besar di mimbar atau bersaksi dengan begini. Karena nanti kita lihat kasih itu, cinta itu tidak pasif. Ya, tidak ada cinta di dunia yang pasif. Ya, mulai dari eros sampai kepada agape tidak ada yang pasif. Semua itu adalah aktif dan diwujudkan. Ya, mari kita lanjut ya. Nah, Roma 12 ayat 10 berkata, nah ini langsung ada bentuknya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata mendahului memberi hormat itu sudah sesuatu yang diperagakan, sesuatu yang diaplikasikan. Jadi di sinilah kita juga ketemu, nanti akan ketemu ujung-ujungnya. Bahwa cinta itu tidak pernah berdiam diri. Cinta itu tidak pernah pasif. Ya, jadi cinta itu tidak pernah tidak ada wujudnya, selalu ada. Ya, mungkin karena ini PDM, mungkin lebih rasa cocok kalau saya ganti kasih dengan cinta. Ya, mereka lebih suka yang bernada romantis. Ya, oke lah, tidak apa-apa. Asal dipahami bahwa itu hanya lebih puitis. Oke, lanjut. Tadi saling mengasihi. Nah, kasih yang bagaimana? Yang berikut di dalam keluarga Allah, saudara bersaudara, kasih yang tulus bukan hanya perkataan tetapi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi bukan hanya perbuatan, artinya perbuatan dan dalam kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang apa yang kita lakukan itu adalah benar adanya. Bukan melakukan cari muka, bukan melakukan untuk kepujian dan lain sebagainya, tetapi memang dari hati yang tulus. Ya, jadi cinta yang tulus bukan hanya perkataan, tetapi dengan perbuatan. Memang awal-awalnya dimulai dengan perkataan. Cobalah ingat PDM. PDM ini kan masih muda-muda. Ada yang mungkin baru satu baby dan lain sebagainya. Berarti kan masih namanya keluarga muda. Nah, cobalah sebelum jadi terbentuk itu rumah tangga keluarga, bukankah saling memberikan kata-kata cinta? Karena memang selalu diawali dengan kata-kata. Tapi tidak cukup kan? Buktinya, Anda sekarang sudah menikah dengan orang yang dicintai. Dilanjutkan dengan perbuatan, mewujudkan itu masuk dalam rumah tangga. Bagaimana kalau cuma saling mengatakan I love you, ini saya cinta padamu, di sana membalas aku pun demikian. Berapa lama? Selama 7 tahun. Nah, tidak menikah maksudnya. Berapa tahun? 15 tahun. Bukan main buat tunangan 15 tahun. Oh kasihan. Itu kalau sudah menikah 5 anak. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Jadi tidak mungkin tidak diwujudkan. Semua ada wujudnya. Tapi
Tapi kenapa Tuhan mengatakan bukan hanya dengan perkataan? Sebab Tuhan juga tahu banyak manusia cuma di mulut, termasuk kita orang Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Oh kasihan, so melahirkan kasihan. DP anak laki-laki kasihan. So dipanggil Tuhan kasihan. Naik, aduh puji Tuhan, dia naik kelas kasihan. Dia lulus kasihan. Dia sudah dia kena COVID kasihan. Jadi semua kasihan habis di mulut itu kasihan. Saya pun mengalaminya di itu waktu saya masih remaja, berada di dalam gereja, bertepatan juga banyak saudara-saudara kita yang satu bahasa kasihan. Nah, tetapi wujudnya apa? Nah, ini dia. Jadi memang Tuhan tahu juga banyak orang yang cuma di mulut. Nah, makanya ada ini ayat dari dahulu kala sudah Tuhan so tahu kalau ada orang cuma di mulut. Oke, apalagi? Yang ketiga, C. Mengaplikasikan kasih itu selalu ada wujudnya. Ya, tidak ada yang tidak ada wujud. Nah, makanya apa yang terjadi kita ambil saja. Kalau saya baca dulu ayatnya terlalu berat ya. Tapi kita ambil saja kejadian yang sudah pernah saudara alami. Ketika orang menyatakan cinta kepada saudara, yang pada ini PDM, yang mungkin baru belasan tahun yang lampau atau berapa tahun yang lampau, sang kekasih yang sekarang sudah jadi suami atau sudah jadi istri, yang dulunya kekasihnya, tidak hanya dengan perkataan. Pasti cari tahu dulu, ulang tahun dapat ini, nanti dapat ini, nanti selalu ada wujudnya. Walaupun dulu mungkin cuma belum ada HP, masih tulis di atas kertas. Selalu ada wujudnya. Apakah kertas itu tidak dibeli? Apakah itu semua itu mengeluarkan biaya? Jadi orang kadang-kala terlalu rohani dan terlalu filosofinya kayak tidak injak bumi. Jadi wujud cinta itu tidak pernah tidak ada wujudnya. Dan wujud daripada cinta itu selalu ada bentuk wujudnya. Benda. Ya. Walaupun bukan berarti orang yang memberikan satu benda itu sudah mencintai, tapi orang yang mencintai selalu memberikan satu wujud bentuk cinta itu dalam bentuk real. Real. Jadi saya bicara ini, saya harus buktikan dulu. Kalau tidak orang pikir, masa cinta? Orang kan katakan tidak perlu materi. Yang penting hati mencintai. Justru orang yang hatinya mencintai, dia los semua dengan pemberian berbagai-bagai pemberian. Tapi orang yang malos semua pemberian belum tentu itu dilakukan karena cinta. Itu jangan lupa, itu kalimat yang timbal balik. Nah, kita buktikan. Alkitab mengatakan begini. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita tahu kasih Allah apa? Agape. Kenapa agape dia tidak bisa miliki? Sedangkan filia saja dia tidak bisa lakukan, apalagi agape. Ya, agape itu hanya menempati dan dimiliki oleh hati-hati yang benar, tulus, murni. Tetapi kalau seseorang filia saja dia tidak bisa lakukan, omong kosong ada agape di dalamnya. Agape yang dia miliki hanyalah penebusan dari Yesus Kristus. Sesuatu yang vertikal, yang selalu hanya dikumandangkan dengan kalimat nyanyian rohani. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Dan ini lagu 3 kali diulang. Aku mengasihi Engkau. Nah, terus diulang 3 kali, 3 kalimat sama namanya. Nah ini dia. Sebab vertikal itu kan kadang-kala yang penting aku sudah menyanyi dan merasakan lawatan Tuhan selesai. Tapi horizontal di dunia ini, Tuhan nyatakan, kita lakukan itu di dunia. Urusan dengan vertikal itu urusan pribadi dengan Tuhan. Lanjut lagi ya. Jadi aplikasikan kasih itu.
Jadi melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hati. Nah, bagaimana agape dapat tetap dalam dirinya? Lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 16 memberikan kita bagaimana puncak klimaks daripada nilai tertinggi daripada suatu cinta adalah pengorbanan. Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa maksudnya ini? Ya, tidak ada saudara kita yang bagaimana kita harus menyerahkan nyawa kita? Kalau saudara kita ada bahaya, ya lebih baik kita lari. Ini masa aman, bukan berarti kalau masa aman ayat ini tidak berlaku, bukan. Untuk membawa kepada kita satu pemahaman bahwa nilai daripada nilai tertinggi daripada itu adalah pengorbanan. Nah, ini dia. Jadi, apakah pengorbanan itu sakit? Jadi kalau kita bandingkan dengan ayat ini tidak menekan, ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hati. Nah, ini sangat, kalau ini memang dia ada punya, tapi dia tidak mau berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa mencapai yang satu yang lebih tinggi? Pengorbanan. Kalau tadi kan dia punya. Berarti kalau dia kasih orang sesuatu, tidak berkorban, dia itu bukan korban. Karena korban itu sakit. Ya, pengorbanan itu rugi, merugikan, menyakitkan. Nah, kalau ini saja tidak bisa yang filia, apalagi yang agape, pengorbanan yang paling tinggi, menyerahkan nyawa, ya. Nah, disinilah saya katakan masa pandemi ini adalah masa ujian yang paling bagus. Ya, tapi ya tentu saja tidak ada yang mengharapkan pandemi ini lebih lama. Dan memang pandemi ini semua hampir selesai. Karena terakhir DP omnya namanya namanya Omikron. Ya, mudah-mudahan dia tidak panggil DP tante. Ya, untuk datang lagi. Ya, so tidak ada, selesai. Nah, oke. Nah, olehnya diberi petunjuk dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 yang kita baca, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi inilah, ya. Nah, kalau ini mengaplikasikan kasih selalu dalam ada wujudnya. Nah, kemudian selain daripada itu, mungkin kebanyakan orang lebih baik pilih yang ini saja. Kasih nasihat, kasih penghiburan. Dan itu memang dibutuhkan. Ini adalah pelayanan pastoral secara rohani. Tetapi bicara dan lebih lanjut adalah wujud yang kita aplikasikan daripada saling mengasihi itu. Ya, oke. Makanya dikatakan apa? Bertolong-tolongan. Ini wujudnya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, perlu dipahami bahwa ini bukan merugikan satu dengan yang lain. Makanya ada kata saling. Ada kata saling. Nah, saya ingat, mungkin ada yang pernah membuka YouTube bagaimana pengalaman itu, siapa nih yang tukang lucu-lucu di Mongol. Waktu dia masih terlibat di dalam GS, Gereja Setan. Itu dia terhina, tertolak di mana-mana. Tapi begitu dia bergabung dengan GS, luar biasa, dia diterima, dia diitukan. Dan begitu ada yang merasa kekurangan,
Semua anggota kumpul doi, bantu dia. Begitu ada yang ini masalah, semua orang bersatu hati untuk bantu orang itu. Nah, inilah kelebihan. Dan di GS melihat kekurangan gereja adalah pandai ngomong semua, mulai dari pendetanya sampai kepada anggotanya, tapi mereka tidak bisa hidup sebagai keluarga Allah. Sedangkan melihat kekurangan ini, itulah yang dipakai oleh GS. Ya, begitu sangat perhatian, mereka tidak saling menghakimi, tapi langsung diterima, tidak ada penghakiman. Kenapa modelnya begini ya? Kenapa dia begini ya? Tetapi langsung diterima dan terbuka apa adanya. Nah, ini tantangan bagi kita. Kenapa? Nah, inilah bertolong-tolongan. Apalagi hidup sebagai keluarga Allah. Melayani satu sama lain. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terserahlah. Saudara mulai dulu dari filia. Meningkat kepada agape. Ya. Nah, sebenarnya harusnya agape kan. Tetapi kan kita tidak memahami itu, ya, tidak melakukan. Kalau yang filia saja susah melakukan, apalagi agape. Mulailah dulu dengan kasih persaudaraan. Apa itu? Tidak mencari kepentingan sendiri dalam jemaat. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, dulu pernah ada seorang, kalau tidak salah di kota asalnya dia itu GPPS. Kemudian pindah di satu kota lain, masih di GPPS. Kemudian dia pindah ke Palu. Pindah ke Palu, dia ditunjuk sebagai kepala asuransi. Ya, kepala asuransi. Masuk di GPPS Palu. Nah, tidak lama kemudian, hilang dia. Padahal dia punya tempat itu, tempat asuransi dekat sekali di daerah Pertokohan Jalan Hasanuddin. Tidak muncul lagi. Oh, rupanya, makanya saya mengatakan ini jemaat nasabah. Ya, apa istilahnya ya? Apa istilahnya? Saya agak lupa. Kalau bank nasabah, kalau asuransi saya lupa. Klien, ya. Nah, rupakan dia pindah di gereja, di mana dia bisa bahas prospek di sana, dan di sana ada banyak, mungkin ada beberapa, ada dapat di sana. Nah, jadi pindahlah dia di sana. Demi apa? Demi supaya mendapatkan kepentingannya di sana. Nah, ini apa ya? Nah, jadi kita perlu memahami ini agar supaya benar-benar kehadiran kita itu di dalam sebagai orang percaya sama saudara bersaudara itu dapat kita pahami, bukan mencari kepentingan diri sendiri. Karena ladang bisnis itu memang besar di gereja, karena jumlahnya makin besar, jumlahnya makin luar biasa kan. Nah, coba promosi di gereja, tidak usah kasih saja komisi sama itu DP pendeta untuk mengumumkan. Silakan semua menuju ke sana. Maka ke sana semua kan? Nah, iya, 500 anggota 500 ya, 500 orang yang mau belanja. Ya. Om, tinggal 10 menit Om. Ya, baik. Memang saya minta diberikan timekeeper. Saya tidak mau orang lain kecuali ini bukan Mariani, Yohana. Oke, saya lanjut ya. Om, iya. Iya, pas 10 menit. Ya, 5 menit bilang lagi. Oke, lanjut. Nah, apalagi saling memperhatikan. Bukan GU ini, bukan GU. Nah, Ibrani 10 itu 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibahasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sekarang kita
mungkin ayat ini ya karena online ya. Nah, bagaimana kita bisa ini? Tetapi jangan lupa, jadi ada beberapa pesan saya untuk online. Pertama, online bukan membawa kita tidak dapat melakukan hidup sebagai saudara. Ya, yang kedua, jangan karena online maka kemudian kita cuma pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya saya waktu diminta untuk di PDM saya hanya mau kalau WA. Ya, kalau yang lain tidak. Ya, karena kalau WA berarti orang harus hadir. Kalau YouTube atau lain, oh nanti kapan ada tempo baru kita putar itu YouTube putar. Ini kan untuk apa? Bikin ini sama dengan dia tidak hadir dalam ibadah. Ya. Nah, oke. Jadi tolong diperhatikan ini tidak akan menjauhkan kita, ya, tetapi justru kita boleh pakai, pergunakan dengan baik, bahkan dengan lebih penuh perhatian karena mata kita cuma ada di HP dengan di laptop. Berikut, saling menasehati, bukan saling menghakimi. Ibrani 3 ayat 13. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saling menasehati ini harus santun. Harus memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Tidak langsung menghakimi dan tidak langsung menegur to the point seperti itu karena tidak semua orang. Jadi kita harus belajar lagi bagaimana ilmu berkomunikasi. Saling menasehati. Apalagi, nah itulah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk hidup sebagai keluarga Allah. Nah, oleh karena itu, mari sebagai keluarga Allah kita juga dapat yang terakhir juga kita perlu ingat bahwa kita satu rumah dan juga rumah kita lagi juga sedang dibangun. Ya, kita juga menaruh perhatian ke situ. Bagaimana kita bisa mengambil bagian mulai yang terkecil sampai dengan seturut apa yang Tuhan lakukan. Ya, beberapa yang bertanya, kapan selesai? Jadi jangan lupa ini yang kita bangun bukan rumah darurat, bukan huntara dan bukan huntap, ya, yang kemudian hanya dengan besi-besi panel-panel yang kemudian hanya dari baja ringan, bukan, ya. Tapi kita lihat besok ada pengecoran atap rooftop, ya, itu. Jadi atap yang paling di atas, di sana nanti ada tersedia bukan ruangan, tapi tempat terbuka di paling atasnya, dek paling atas dari balkon. Di situ bisa membuat satu acara di alam terbuka untuk melihat kota Palu dari atas. Jadi itu masih sementara. Tadi siang saya mampir untuk mengatur itu letaknya toilet, ya. Nah, saya lihat bukan main toilet wanita banyak sekali, 5 biji. Ya, toilet laki-laki tidak banyak. Jadi masih terlalu banyak yang akan kita lakukan. Oke, itu saja informasi yang dapat saya berikan menyangkut rumah Allah ataupun tempat ibadah yang sementara dibangun, ya. Oke, demikian yang saya bisa bagikan dalam ulang tahun PDM yang ke-13, dan saya akhiri dengan mengucapkan kembali selamat ulang tahun untuk PDM dan silakan hidup sebagai keluarga Allah, karena dengan adanya pandemi inilah kesempatan bagi kita untuk mewujudkannya baik secara rohani, baik secara finansial, baik secara pastoral. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih Om sudah membagikan berkat buat kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat selalu ya.
Amin. Kami mohon juga dari PDM Om, kalau bisa jangan dulu keluar Om dari Zoom, tapi tetap bergabung dengan kami karena kami masih sangat membutuhkan Om mendoakan kami nanti di akhir. Puji Tuhan teman-teman, kita lanjut. Habis firman ini kita akan mendengarkan beberapa teman-teman kita yang akan sharing bagaimana pengalaman mereka bergabung selama bergabung di Persekutuan Dewasa Muda. Kami silakan. Volumenya dibuka mungkin dulu, Herlin. Sudah. Sudah. Ayo Kak, mulai Kak. Oke. Shalom. Nama saya Herlin. Saya bergabung di PDM dari awal PDM dibuka. Jadi saya sudah berada di PDM ini selama 13 tahun. Kesan saya selama ada di PDM hanya oleh karena firman-lah hidup saya semakin banyak diubahkan. Baik itu kehidupan saya pribadi maupun dalam rumah tangga. Kemudian kesan saya dalam dalam hal kekeluargaan. Walaupun saya adalah anak rantau dan juga sudah yatim piatu, tetapi dalam Persekutuan Dewasa Muda saya merasa diterima. Terus saya juga menemukan banyak saudara, terlebih orang tua. Dan yang paling saya rasakan adalah pengayoman dari orang tua rohani. Bukan hanya dalam hal rohani, tapi juga dalam pelayanan jasmani. Ini yang paling saya rasakan. Kemudian harapan saya untuk PDM, kiranya iman kita semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, sampai mencapai kedewasaan penuh. Dan jadilah berkat dalam perkataan dan perbuatan, bukan hanya di kalangan PDM saja, tetapi terutama di luar sana, supaya kita banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat ulang tahun buat PDM. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Saudari Herlin. Kami lanjutkan kepada Saudara Sul. Silakan. Ya, buat semua kasih bontan. Kan saya sama menjadi anggota PDM, saya sangat dikasihi lebih dari pendeta, tim pengembalaan yang sudah peduli kepada kami, keluarga di tempat ini, buat gembala, semua tim dari PDM juga saya sangat bersyukur. Mereka bisa menjadi keluarga buat saya, terutama untuk kalian, Om, Kamimbo, dan teman-teman yang lain, Cilina juga, yang banyak sekali membantu kepada kami. Saya sangat berterima kasih. Untuk kesan, saya berharap juga PDM ini bisa lebih bertumbuh juga, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain, agar kita bisa menjadi keluarga yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga tak lupa juga saya ucapkan selamat ulang tahun buat PDM yang ke-13 tahun. Semoga bisa menjadi keluarga yang lebih besar, lebih bertambah, keluarga lebih bertambah lagi, iman, dan juga bisa menjangkau orang-orang di luar sana untuk bisa menjadi teman-teman kita di sorga. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat PDM. Terima kasih buat Sul dan juga Rita. Tuhan Yesus memberkati. Kami lanjutkan. Silakan Ibu Nita. Oh ya. Shalom, selamat malam. Saya Nita, biasa dipanggil Mama Irel. Saya bergabung di PDM pada tahun 2017. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Dan yang saya rasakan
ibadahnya itu sangat membangun dan rohani saya bertumbuh secara pribadi, baik saya maupun suami saya, Sam, kita bertumbuh bersama. Dan kekeluargaan yang saya rasakan pada pertama masuk di PDM, pertama itu agak apa ya, kaku begitu. Soalnya kan saya dari gereja luar, tapi pada saat memasuki awal ibadah, akhir sampai jamuan kasih itu, saya sempat bilang sama suami saya bilang, "Dad, kok begini ya?" Rasanya itu kayak seperti sudah lama begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang baru dengan yang lama. Kekeluargaannya itu saya rasa ini the real home. Ini family, ini keluarga rohani yang saya rindukan selama ini, tempat saya bertumbuh, tempat saya belajar, tempat saya dibangun, baik fisik, mental, dan rohani saya. Dan juga saya merasa terberkati sekali. Caringnya pengurus PDM sama teman-teman PDM itu sama keluarga saya, baik dalam jasmani maupun rohani, kami selalu disupport. Terus juga harapannya semoga kedepannya kita tetap solid, tetap pertahankan kekeluargaan yang selama ini terjalin dan selalu menjadi berkat, baik di dalam gereja maupun dalam bermasyarakat. Yang terakhir, selamat ulang tahun buat PDM. Terima kasih karena saya sudah boleh menjadi bagian dalam Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Bu Nita dan juga Bapak Sam. Tuhan Yesus memberkati ya untuk sharingnya pada malam ini. Baiklah teman-teman semua, kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu kuis. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya persyaratannya ya. Saya bacakan. Tapi sebelumnya saya lihat dulu, kira-kira teman-teman sudah boleh buka mungkin dia punya volume atau mute-nya bisa dibuka. Untuk kostum dan aksesoris, kira-kira siapa ya? Bisa menyaut? Katina dengan Kori. Katina dengan Kori. Ini juara kostum. Goyang ini, goyang. Melin. Goyang restu ya. Goyang piala. Juara 2 ini juara. Goyang piala. Di lampu. Oke, teman-teman. Saya akan membacakan persyaratan kuis. Tolong bisa di-mute kembali. Di-mute ulang. Ada dua layar. Kalau bisa yang cuma menampilkan foto ini, yang melampirkan foto nama, tatap mukanya. Baiklah teman-teman, sebelum akan soal bukan dari saya ya, soalnya nanti langsung dari Kak Lea. Saya akan bacakan aja persyaratan untuk mengikuti kuis malam ini. Oke. Apa? Yang pertama, merupakan anggota PDM GPPS Palu yang berada di Kota Palu, ya. Karena teman-teman kita belum bisa untuk mengirimkan hadiah kalau misalnya di luar kota, karena mungkin lebih mahal DP ongkos kirim daripada DP hadiah. Next time mungkin kita akan buka sampai bisa ke luar kota ya, yang bergabung di luar kota. Yang kedua, mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Yang ketiga, untuk hasil pemenang kostum dan aksesoris bernuansa Valentine dan juga HUT PDM akan diumumkan pada grup Kombisprom besok harinya ya.
Nah, untuk kuis, nanti pada saat Kak Lea membacakan soal, jika teman-teman ingin menjawab, tolong langsung menyebut nama. Misalnya contoh, Kak Lea baca soal, saya yang mau menjawab, langsung saya bilang Marbel. Ya, jadi nanti Kak Lea bilang silakan Marbel, baru bisa menjawab. Supaya tertib ya teman-teman. Yang berikutnya adalah keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Oke? Sudah paham ya hadiahnya? Saya ingin bacakan hadiahnya. Di enter. Untuk yang saya bacakan semuanya hadiah-hadiah yang ada ya. Hadiah-hadiah yang ada. Untuk 10 teman-teman kita yang di awal dari jam 19.15 telah bergabung di grup Zoom ini akan mendapatkan 2 cup minuman teh poci dari Anugerah Kado. Tepuk tangan dong. Yang kedua, hadiah rice cooker untuk 2 pemenang. Kostum dan aksesoris HUT terbaik dan terseru ya. Oke. Itu hadiahnya rice cooker. Besar ini sayang. Bisa memasak, boleh undang PDF. Makan. Yang berikutnya saya sampaikan untuk hadiah kuisnya. Jadi teman-teman sudah mencatat tadi ya. Saya bacakan lagi. Untuk hadiah kuis, yang pertama kami sediakan kipas angin meja plus 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Itu yang disediakan, kipas angin meja ya. Plus minuman 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Hadiah yang kedua, voucher pembelian kaos rohani di Blessed Katalog sebesar 215.000 plus 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Ya, nanti ini kami kalau ada pemenangnya kami akan hubungi langsung supaya berurusan untuk pembelian ya. Terus yang ketiga, ada voucher belanja di kaos polos kece sebesar 110.000 plus 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Hadiah keempat kami sediakan berupa power bank plus 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Power banknya bisa baca sampai 3 kali sayang. Oke. Hadiah yang kelima adalah helm. Ya, untuk dipakai naik motor ini sayang, bukan naik mobil. Helm plus 1 cup minuman Marbel Cheese Drink. Jadi kami menyediakan untuk 5 pemenang kuis malam ini. Jadi tolong dengarkan baik-baik apa yang dipertanyakan pertanyaan yang diberikan Kak Lea. Kalau ingin menjawab langsung menyebut nama ya. Oke, kami persilakan Kak Lea. Ya, puji Tuhan. Rekan-rekan dewasa muda, saya tambahkan lagi satu ketentuan ya untuk bisa buka kamera semuanya. Kan tujuannya kita berfellowship ya, kecuali yang memang betul-betul terhalang untuk buka kamera karena ada penyampaian, saudara bisa buka kamera ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya. Silakan buka kamera karena kita tujuannya berfellowship sehingga bisa saling senyum. Ya, pada saat kita klik ke slide-slide berikutnya, di sini saya lihat ada Siska Rantung, ya kan? Saya lihat ada Siska Limbunan, sama-sama Siska ya, ya kan gitu. Kita bisa lihat karena dibuka kamera. Ada juga di sini mempelai baru, Randi dengan El Shaddai. Kalau Randi El Shaddai, selamat bergabung mempelai baru. Ya. Shalom Kak. Puji Tuhan, ya shalom. Enak kan kalau buka kamera betul-betul kita bisa berfellowship, ya itu. Oke, yang pertama, ya soal yang pertama. Ya, oke siap. Ya, jangan lupa sebutkan namanya. Nanti kalau saya sudah sebutkan nama saudara, berarti baru saudara dipersilakan untuk menjawab. Yang pertama yaitu hadiah kipas angin katanya ya. Ada 5 hadiah ini. Yang rice cooker untuk kostum yang terbaik gitu ya.
Oke, siap. Dengar baik-baik. Buka mute. Mute belum dibuka. Boleh buka mute, tetapi sebutkan nama duluan ya, gitu. Jadi jangan dulu jawab. Begitu jawab, berarti soal gugur. Ya. Belum dituju nama, sudah ada yang menjawab, berarti gugur ya. Nomor 1. Saat ini kita lagi memperingati HUT PDM yang ke-13 tahun. Tahun berapakah PDM dimulai? Ram. Ria. Siapa tadi? Ya. Yang duluan siapa tadi? Milram. Ria. Milram. Coba pengurus yang lain bisa dibantu. Siapa yang duluan tadi menjawab namanya? Ria. Nita. Ria. Kalau saya Kamu tuh itu. Kalau saya mendengar Ria yang kedua tadi. Yang pertama siapa? Milram, Ibu. Milram ya. Sebelum Ria ada yang pertama tadi. Milram ya. Milram ya. Iya. Iya, silakan Milram. Iya. Atau Nita. Ya. Tahun 2009, Kak. Iya, 100 ya. Anda bisa mendapatkan kipas angin. Teman bisa dipakai ya. Bisa dipakai supaya Ira lebih dingin ya. Lebih sejuk. Ayo. Ya, Ibu hamil itu biasanya cenderung panas badannya. Jadi memang Tuhan tahu butuh kipas angin ya untuk ibu hamil. Terima kasih, Kak. Ya, Tuhan berkati ya Nita. Oke, yang kedua perhatikan. Tolong dibantu ya pengurus ya, sesi ibadah. Siapa yang duluan sebutkan? Oke. Sebutkan tema dan ayat nats firman Tuhan malam ini. Ria, ya, saya dengar Ria. Silakan Ria. Hadiahnya dulu, Kak. Oh, hadiahnya dulu. Hadiahnya belum disebut. Oke, saya sebutkan hadiahnya. Ya, hadiahnya dulu. Hadiah belakangan. Hadiahnya adalah voucher pembelian kaos rohani di Blessed Catalog. Ya. Oke, silakan Ria. Temanya R1 Family. Ayat natsnya? Efesus 2 ayat 19. Iya, 100. Puji Tuhan. Iya. Ya, Mama Gio bisa dapatkan voucher kaos ya. Nanti dikejar sendiri tuh Mami Marbel ya. Ambil vouchernya sama Mami Marbel. Ayo kita menjawab. Ayo Kak. Mami ambil yang besar. Oke. Cepat. Yang ketiga sekarang, Saya sebutkan hadiahnya dulu ya. Rupanya ini ada temannya Jaden ini. Dia lihat hadiahnya dulu, dia mau jawab atau tidak. Jadi hadiah dulu. Biar anak saya ini sekarang pintar juga. Iya, oke. Hadiah yang ketiga adalah voucher belanja di kaos polos kece. Ya, siap-siap yang ketiga. Siapakah saudara sulung sesuai Roma 8 ayat 29? Frans. Jawab Frans. Ya. Siapa duluan? Frans ya? Kasih Frans. Frans. Ya. Apa ya? Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, boleh ya. Yesus ya, Yesus Kristus ya. 100 Frans. Dapat hadiah voucher kaos belanja. Dapat dua-dua suami istri. Untuk belanja kaos polos ya. Nah, yang berikutnya ini, yang tadi Mariani bilang bisa dipakai 3 kali. Bukan. Nita, bukan dia. Yang berikutnya ya, yang keempat, hadiahnya adalah power bank. Power bank. Ya, katanya bisa dipakai 3 kali ya, gitu. Oke? Nitanya sento. Ya, mungkin karena mute-nya dibuka, berarti tidak boleh ada suara supaya yang lain bisa fokus dengan suara saya ya. Tidak bicara. Ya, jangan ada yang bicara supaya bisa fokus mendengar suara ya. Oke. Ya. Hadiah power bank. Pertanyaannya,
Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dengan tema We Are One Family. Ya, salah satu cara hidup sebagai keluarga Allah adalah saling mengasihi. Mana ayatnya? Melinda. Novi ya? Novi siapa ini? Novi Boturante, Kak. Novi Boturante. Oke, silakan Novi Boturante. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bukan satu ya. Sem. Baik, saya benarkan ya. Karena tadi memang yang disampaikan oleh Bapak Gembala menyebutkan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, tetapi yang menyatakan hendaklah kamu saling mengasihi yang ada di Ulang 2 kali itu hanya di ayat 34. Tapi sudah termasuk benar ya. Ya, puji Tuhan. Selamat Novi ya. Terima kasih semua. Jadi hadiahnya tinggal berapa ini ya? Satu. Oh, tinggal satu. Helm. Katanya helm dipakai di motor bukan di mobil. Ya, semua orang tahu lah ya kalau dipakai di motor. Frans, boleh ganti dengan apa helm, Frans? Berusaha, Frans. Frans ini Mbak Oce. Ya, jadi Cici Marvel, semua soto helm dipakai di motor bukan di mobil ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan yang terakhir. Kita memperingati hari ulang tahun Dewasa Muda yang ke-13. 13 tahun nih ya, gitu. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, sebutkan 13 nama yang saudara kenal di PDM. Kori ya. Oke, silakan Kori. Pertama Mariani, yang kedua Evelyn, yang ketiga Cherry, yang keempat Anas Hamidin, yang kelima Siska Rantung, yang keenam Nutella, yang ketujuh baca di Zoom, yang ke-8 Ardi, yang ke-9 Kak Jimmy, yang ke-10 yang ke-11 sebut semua sini. Yang ke-13 Ran. Ada namanya jadi dia tahu. Hadiah formal. Nanti yang selanjutnya disebutkan lagi selanjutnya di Komis Prom ya. Ya, selamat untuk semua pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Saudari Mariani, ya, koordinator sesi ibadah, silakan untuk disampaikan hadiah diambil di mana gitu ya. Baiklah, selamat para pemenang-pemenang. Jadi teman-teman, untuk yang pemenang kostum nanti akan disampaikan di grup Komisprom besok ya, paling lambat jam 11. Untuk para pemenang juga akan kami sampaikan. Untuk hadiah, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengambil hadiahnya itu di Cafe Mamiku, hadiah minumannya. Jadi mungkin dari saya cuman itu, yang untuk informasi selanjutnya para pemenang dan apa segala macam akan kami sampaikan di grup Komisprom. Oke, malam ini teman-teman, sebelum kita tutup ibadah kita, yang ada kue ulang tahunnya, tolong dinyalakan lilin. Kita akan tiup bersama walaupun lewat Zoom. Mami tipilin. Maaf kami mau mute. Oh, maaf. Astaga. Sebelum kita tutup ibadah kita, untuk teman-teman yang sudah siapkan kue, ya walaupun kuenya kecil-kecil, saya ini cuma donat.
Bisa dinyalakan. Nanti teman-teman kita akan tiup bersama ya. Menyanyi dulu lagu Happy Birthday. Biar cuma satu kali. Kim, bisa minta tolong Pimpin dan Kim. Kita pesuara dan... Happy birthday ya. Happy birthday baru habis itu satu kali. Baru kita tiup lilin bersama. Walaupun lewat Zoom. Aduh, tatap kuemu atau pita itu, tak? Oke teman-teman semuanya, shalom. Shalom. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk ulang tahun PDM ke-13. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup dulu. Lilin 1, 2, 3. Gak menyanyi. Saya kira menyanyi dulu. Makan potong api. Selamat ulang tahun PDM. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun PDM. Selamat ulang tahun PDM. Masih remaja PDM, masih 13 tahun. Baiklah teman-teman, kita akan tutup ibadah kita. Kita mohon kepada Bapak Gembala untuk bisa doakan kita yang berusia PDM berusia 13 tahun, sekalian doa penutup dan doa berkat. Kami silakan Om. Ya, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa dalam sorga, menaikkan pujian syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan yang telah menyertai pelayanan PDM selama 13 tahun ini. Dan kami percaya Tuhan sudah menyatakan segala kemurahan dan pengasihan-Mu dan juga Roh Kudus telah berkarya di dalam persekutuan PDM ini, di dalam menjangkau dan membina dan menuntun akan setiap PDM di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang percaya, dan sesuai dengan tema untuk ulang tahun ini sebagai keluarga Allah. Berkati mulai dari pengurus, mulai daripada gembala dan pengurus dan seluruh anggota PDM, dan Tuhan kiranya menilik setiap keberadaan mereka dan berkat Tuhan turun atas mereka, memberkati tiap pribadi, tiap rumah tangga, keluarga, tiap usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan iman mereka semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur pertolongan perlindungan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihalaukan semua dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau pakai persekutuan ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga menjangkau para PDM lainnya yang sungguh membutuhkan akan tuntunan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mohon berkat Tuhan menyertai kami semua. Tuhan membuat kami semua hidup bijaksana sehingga kami boleh mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan kami dan menjadi berhasil segala yang dikerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.